Nuhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatal ahlil jinan, tahiyatukum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Al-Mukarram wal-Muhtaram Sahibul Bait Bapak Agus juga yang sudah meninggalkan tempat ceramah pertama kita, Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Kemudian ada Yai Zainuri, dan insyaallah nanti akan ditutup dengan Habib Rifki Al-Idrus. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, adik-adikku sekalian, kalau tadi Sahibul Majalis bilang dadakan, namanya yang punya majelis itu pasti di awal ada kata sambutan gitu ya, dimanapun itu kalau ngomong dadakan bohong, harat itu. Kalau kita bilangnya harat atau bohong, yang bener ini saya, yang dadakan itu yang ditembak langsung ini saya. Al-Faqih dari At-Taubah, Masjid At-Taubah, gantiin Abuya Habib Hamid, kakaknya Habib Ali Al-Kaf, gantiin beliau dipandu oleh Ustaz Pandi. Datang ke sini, Habib sekalian datang ke majelis. Karena lihat dulu, karena Abuya Habib Hamid ada majelis lain, ada potensi, anak gantiin beliau juga di sana. Di sananya bilang, nggak apa-apa Habib, nonton foto di sini aja. Karena insya Allah ada yang cover lagi. Ya khair marhaba. Ustaz Wandi bilang foto Habib Indana. Ya khair marhaba. Ana datang hadir doang. Ana datang doang ya Ustaz ya. Ya Habib. Sudah koordinasi sama panitia. Masya Allah panitianya kacau banget. Ini gimana ini kan koordinasi dari mana? Minta maaf ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bukan saya tadi minta mundur. Enggak akhlak. Imtisal adalah amar khairum min sulukil adab. Mematuhi perintah atau permintaan itu adalah jalur daripada akhlak. Orang punya akhlak itu harus nurut perintah, apalagi atasan. Orang yang lebih tua, yang lebih ilmunya daripada Al-Faqih harus nurut. Itu akhlak. Ya. Permasalahannya adalah ketika Al-Faqih datang duduk, selesai duduk, ditawarin Habib Asad makan. Betul, ahlan wa sahlan makan. Anak makan di sini sama Abu Yali, sama kakak beliau Habib Yahya. Lagi makan, langsung ditembak. Nah itu tembakannya itu. Jadi langsung ditembak. Lagi makan, Habib Farhan Al-Hadi. Dari mana ini anak dikasih tahu untuk ceramah ini? Nah aslinya yang ditembak itu anak. Hari ini anak. Jadi nggak ada undangan langsung dari Sahibul Bait, diwasilahkan ke sini, diundang, duduk, makan, langsung disuruh ceramah. Bukan minta mundur, enggak minta mundur, enggak mungkin Al-Faqih ngelakain Habib Ali, enggak mungkin itu. Jadi bukan begitu alasannya. Jadi ibaratkan Al-Faqih ini adalah penceramah iklan gitu Pak ya. Jadi penceramah iklan. Jadi penceramah tadi ada kayak Zainuri, awal Habib Ali, ditutup Habib Rifki, ana cuma iklan. Jadi iklan ini jangan serius-serius Bu, Bapak. Ya, katanya Ustaz lihat tadi senyum terus. Nama ana Farhan, artinya bahagia. Katanya Umi ana memang lahir enggak nangis, langsung ketawa. Enggak bohong nangis. Jadi ya begitulah. Jadi Al-Faqih di sini sudah cukup dari Abu Ali maklumat, yaitu dari dalil mungkin sama Kiai Zainuddin nanti juga ditutup. Cukuplah dalil, cukuplah maklumat, cukuplah ilmu daripada beliau-beliau. Al-Faqih di sini hanya akan menambahin sedikit daripada mindset atau cara pola pikir, apalagi Al-Faqih yang masih muda ini masih berkutik dengan handphone, yaitu dakwah daripada handphone. Dan di sini juga Al-Faqih banyak putra-putri antum yang masih belajarnya naudzubillah hanya dari info, naudzubillah, jangan sampai. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi Muhammad uswatun hasanah.
sudah menjadi patokan yang hasanah, yang baik. Jadi sunnah Nabi Muhammad SAW tidak akan berubah walau perbedaan zaman. Nah, ini hati-hati. Terkadang kita ini disusupi pemahaman sunnah Nabi Muhammad SAW pakai ini. Oh, itu dulu. Sekarang beda, gak ada. Nabi Muhammad, Nabi penutup, umat setelahnya semuanya dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi Isa nanti turun, Nabi Isa turun, dia akan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga Nabi yang mendapatkan kitab, termasuk 25 Nabi terutama, yang paling afdal 25. Ini Nabi yang agung jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada istilah berubah. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian, gak ada namanya istilah berubah. Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berubah. Sebagaimana Al-Quran tidak akan berubah, syariat Nabi Muhammad tidak akan pernah berubah. Sallallahu Nabi Muhammad uswatun hasanah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu yang kita baca di dalam Al-Quran. Tapi ada qiraah. Jadi ada qiraah lagi, cara baca yang beda. Sama-sama benar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Beda. Anfus itu dari diri kalian. Benar-benar telah datang rasul daripada diri kalian. Maksudnya apa? Rasulnya bukan malaikat tapi manusia. Tapi berbeda dengan anfas. Anfas itu dari nafis, paling berharga, paling terhormat, paling mulia. Semua kemuliaan ada daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bacanya min anfasikum. Paling berharga, paling hebat, paling istimewa, paling dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitu. Masih kama Majma'il Maulid bijalil qulub. Katanya para salafus saleh itu, kalau antum yang punya utang, ibu-ibu yang kurang jajannya dan suaminya, ya kurang uang dapurnya, misal sumpek, mengelola sumpek, ada banyak-banyak kesumpekan, masih kama Majma'il Maulid yujalil qulub. Maka tidak ada kama sebagaimana Majma'il Maulid, pertemuan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yujallil qulub, yaitu menarik daripada gundah gulana kita. Kesumpekan kita akan dihancurkan oleh majlis Maulid. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Permasalahannya ya, ada urusan permasalahannya. Dan tadi Habib Ali menjelaskan ada golongan-golongan yang sama kayak iblis. Ya, ada golongan-golongan yang sama kayak iblis. Dan dakwah mereka kayaknya lebih iblis daripada iblis. Lebih gampang untuk menyusupi manusia. Kenapa? Karena berwujud manusia. Mereka mengatakan apa orang-orang berkumpul dengan Maulid, merayakan Maulid. Istri ulang tahun mau dirayakan apa enggak, Bu? Pasti mau. Ngamuk, Pak, ini kan enggak dirayakan, ngamuk. Anda punya istri baru 2-3 kali ulang tahun, Bib, hari ini tanggal berapa, Bib? Apa sih? Tanggal berapa ini? Ya sekian. Tanggal apa? Itu. Tanggal berapa ini, Bib? Tanggal sekian. Ada apa? Enggak tahu. Ya pura-pura aja, Bu, nggak tahu. Surprise-nya malam biasanya. Surprise-nya nanti, kasih hadiahnya sudah habis tanggalnya baru kasih hadiah. Nah, ini hadiahnya. Kenapa dari pagi? Surprise itu ya dadakan, nggak akhir. Kan gitu. Marah nggak, Bu? Marah. Bohong kalau nggak marah. Apalagi perempuan. Suami sama, bapak-bapak sama. Walaupun nggak akan semarah, tapi dia akan nggak ingat. Giliran dia ulang tahun minta dirayain, sama saya aja ngucapin enggak, marah.
Nanti ada bos ulang tahun dirayakan, diberikan ini, diberikan ini. Ada orang-orang yang dia hormati dirayakan, diberikan sesuatu, dikasih hadiah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhak atas semua siapapun yang berulang tahun di dunia ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka dikatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1000 bulan. Kalau dibagi 1000 bagi 12 itu 83,33 sekian. Berarti sekitar 83 tahun, 3 bulan, hampir 4 bulan. Ya gitu ya. Sekitar gituan. Maka Al-Fakir pernah baca dinukil dari sebuah kitab para salafun saleh. Lailatul Maulid khairun min alfi Lailatul Qadar. Shallu ala Nabi Muhammad. Lailatul Maulid, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih agung daripada 1000 Lailatul Qadar. Kali 83,3 kali 1000, 83.000 tahun. Intinya tidak ada yang pantas dirayakan lebih agung, lebih kita meriah, lebih gembira, lebih senang daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang-orang yang seakan-akan selalu membuat sebuah dalil yang seakan-akan Nabi Muhammad cuma itu aja hidupnya. Nabi Muhammad 63 tahun, 40 tahun sampai 63, 23 tahun jadi nabi. Yang keluar hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu apa semua, Pak? Wallahi, Pak, saya sebelum masuk pondok pesantren, saya paling hafal dalil itu. Diajarkan siapa? Gak ada yang ngajarin, kedengeran sendiri. Gak ada yang ngajarin. Baru selesai ngaji, baru selesai habis Iqra, masuk ke tahap Al-Quran, anak hafalnya itu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saking banyak yang menggaungkan itu. Benar, hadis sahih benar. Tapi seakan-akan ini dalil yang selalu dipakai untuk menolak Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baru-baru bid'ah. Semua yang baru-baru bid'ah dan seluruh yang bid'ah itu masuk neraka. Seakan-akan 23 tahun Nabi Muhammad hidup ngomongnya itu terus. Gak pernah ganti, gak pernah ada ayat yang lain, gak pernah ini, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Ibu-ibu kalau nyuci pakai apa? Deterjen. Ada deterjen di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya pakai kacamata banyak. Ya pakai kacamata banyak. Ada Nabi Muhammad dan sahabat pakai kacamata? Boleh apa enggak? Boleh, karena mereka jelas. Boleh apa enggak? Boleh. Jam tangan. Tidak ada zaman Nabi Muhammad SAW, enggak ada. Sekarang boleh. Nabi Muhammad naik onta atau naik kuda misalnya. Para sahabat naik itu juga. Kadang ada kalau keledai tinggi dinaikin sama sahabat. Karena keledai itu lebih murah harganya daripada onta dan kuda. Dinaikin. Ketika ditanya orang model begini, kenapa ente gak naik kuda, onta di jalan? Ente naik apa? Mobil. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Seakan-akan pembolehan dan tidak boleh itu mereka tentukan. Tapi ketika ziarah kubur, oh bid'ah masuk neraka. Maulid bid'ah masuk neraka. Seakan-akan maulid ini apa isinya? Kumpulan fana pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diadakan rame-rame biar semangat. Kalau sendiri-sendiri mungkin Bu, siapa mungkin dijawab aja dalam hati. Ada kita masing-masing baca maulid dari awal sampai akhir sampai habis sendiri. Mungkin ada, mungkin sebulan sekali, setahun sekali, mungkin ada yang nggak pernah sama sekali. Tapi karena diadakan oleh para salaf, yuk ngumpul untuk merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang seminggu setiap hari, ada yang 3 kali, ada yang seminggu sekali, sebulan sekali. Kenapa semangat? Karena apa? Bareng-bareng. Dan juga ada perkumpulan apa? Yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu kalau ngumpul, jangan sendiri-sendiri. Makanya dikumpulkan para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatid
ngumpulkan kita, dibuatkan buku maulid, dibuatkan pujian terhadap Nabi Muhammad SAW agar tambah semangat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah cinta, merayakan itu gak butuh alasan. Kamu cinta orang tua, bapak ibuku cinta, oke. Orang tua cinta anaknya, oke. Jawabannya selesai, iya, jelas. Alasannya apa? Kalau cinta itu gak usah butuh alasan. Aslinya itu cinta, gak butuh alasan. Dorul Habib mahbub katanya ulama. Misal ibu mukul bapaknya, mukul suaminya, pok misal sedikit, bukan kepala bu ya, dikeplak badannya misal. Dorul Habib mahbub. Bapaknya, kenapa sih pegang-pegang padahal mukul? Kenapa? Karena pukulan orang dicinta itu disenangi. Dan cinta gak usah butuh dalil. Apa dalilnya merayakan? Apa dalilnya itu? Itu manusia-manusia yang seakan-akan sudah disusupi oleh kalam-kalam syaitan dan iblis. Gak usah. Dan Al-Fakir beberapa hari yang lalu tetap aja, yang Al-Fakir, level Al-Fakir aja masih mendapatkan pertanyaan yang sama. Gimana Beb cara menanggapi atau berdebat orang yang suka menyalahi saya yang suka maulid, yang suka ziarah, yang suka kirim Fatihah, yang suka ini. Ana jawab gini, kalau kita kirim Fatihah atau ziarah kubur, mereka bilang nggak nyampe, mereka bilang nggak sampai. Nabi Muhammad SAW mengatakan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min talati fisal. Kalau manusia mati habis amalnya illa min talati fisal. Sedekahun jariyah, sedekah yang selalu berjalan. Wal ilmu yuntafa'u bihi, ya ustaz, ya guru ngajarkan kepada muridnya, diamalkan muridnya, maka ini ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang terus bermanfaat. Dia mati, muridnya tetap melaksanakan daripada amal yang diajarkan gurunya, tetap jalan. Pahalanya gurunya. Wa baladun sholihun yad'u lahu. Seorang anak, ponakan, keluarga, siapapun itu walad, enggak harus anak. Waladun sholihun yad'u lahu, yang selalu mendoakan terhadap yang bapaknya yang mati, orang tua mati, nenek, kakek mati, yang sudah meninggal, itu didoakan. Nyampe enggak? Itu setiap Jumat bapak-bapak lihat hadis ini pasti akan dibawakan oleh khotib Jumat. Setiap Jumat. Dan itu sudah, kalau sudah khotib, itu doa-doa itu sudah yang waris daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang menentukan itu. Inna ahsanal kalam wa ablagan nizam kalamullah malikil alam wa subhanahu wa ta'ala yaqul. Itu sudah semua dari Nabi Muhammad SAW. Kalau isinya baru kita karang sendiri, bisa disusun sendiri. Terus dalil yang paling gampang apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah meninggal, disolatkan. Yang perempuan nanti ditaruh di pinggir, yang laki ditaruh di depan. Kenapa? Karena meminta orang sholat Allahu Akbar. Intinya apa? Meminta pertolongan atau maaf daripada Allah untuk mayit ini. Itu tujuan sholat jenazah. Berarti bermanfaat apa enggak? Loh, orangnya mati loh. Orangnya udah mati bu. Ini kalau berdalil dengan itu, dia udah mati. Dan ini syariat jelas daripada Nabi Muhammad SAW, nggak usah ditanya. Bukan hanya dalil, ceritanya Nabi Muhammad SAW permasalahan sholat jenazah banyak. Sholat Nabi Muhammad SAW tidak mau mensolati sahabat yang masih punya utang. Itu sudah masyhur, terkenal di mana-mana. Nabi Muhammad mau mensolati, sahabat mau mensolati, tiba-tiba ketika masuk di tempat sholat nggak bisa geser. Kata Nabi Muhammad, tunggu. Belum waktunya yang disolatin dia. Dah sekarang sholat, kata Nabi Muhammad SAW. Loh, Rasulullah tadi gak bisa masuk, padahal gak ada apa-apa. Tadi malaikat berdesakan nyolatin dia duluan. Itu sholat jenazah. Sampai malaikat bisa nyolatin. Lah kok bisa ngomong gak sampai kesian pak? Antum sekalian, bapak ibu punya kakek nenek, diusahakan tahu namanya, walaupun boleh niatnya bin fulan, tapi kalau bisa tahu nama. Ketika kirim Fatihah,
Itu seakan-akan ada orang yang ada sebuah pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang yang dikasih. Jadi Al-Fatihah ila al-walid abah. Misal ila ummi, misal sudah meninggal ila ummi fulana binti fulana, fulan binti fulan. Nah, nanti ada cahaya, sebuah cahaya pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan untuk dia saja. Loh, berarti rahmatnya Allah hanya dia saja yang didapatkan? Enggak. Terkadang kita Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu doa umum. Nanti baginya bareng-bareng rebutan. Cahayanya rebutan, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah rebutan. Beda nggak kalau sama dikasih khusus sama rebutan? Beda kualitasnya. Itu pernah ulama kita mimpi ketemu orang yang begitu rebutan. Pertama mimpi ulama ini mimpi seorang syekh mimpi terhadap orang. Ketika orang ini duduk aja dapat sinar, dapat lagi inayah daripada Allah. Ridho daripada Allah. Selesai ditanya ada yang rebutan, itu siapa? Itu orang-orang yang rebutan rahmatnya Allah dengan doa umum daripada orang muslim dan muslimat. Itu yang Allah maafin dari muslimina wal muslimat. Dapatnya bareng-bareng rebutan. Loh, kamu nggak ikut rebutan? Enggak, saya punya anak hafal Quran. Dia kirimkan hafal Qurannya untuk saya khusus. Ngapain rebutan? Ngapain rebutan? Oh, anak VIP. Ngapain pakai yang kelas ekonomi? Selesai. Tiba-tiba dicari anaknya, bener anaknya itu kerja dagang di pasar karena dia hafal Quran. Lagi nunggu melayani pembeli, keluar hafalan Qurannya dihadiahkan untuk ibunya. Selesai berapa lama mimpi lagi. Lah orang yang tadi rebutan sekarang. Orang yang tadi dimimpiin VIP tadi rebutan sekarang. Ditanya, Bu, kamu kan yang kemarin rebutan itu? Iya. Kok rebutan sekarang? Iya, anakku sudah mati. Selesai, gak ada lagi yang teruskan untuk kirim Fatihah kepada dia. Makanya rebutan juga. Itu dalilnya buat apa terus sholat jenazah mendoakan mayit kalau enggak sampai padahal itu syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi caranya adalah begini. Al-Faqir kalau ditanya begitu, misal Al-Faqir juga sering dulu dikasih petuah daripada orang tua, daripada guru-guru, masyayikh, para asatid. Bagaimana menghadapi orang yang begitu? Gak usah dihadapi. Selesai. Itu aja. Intinya tidak usah dihadapi. Kenapa kok gak usah dihadapi? Begini. Terkadang mereka itu akan mengatakan orang yang melaksanakan ini kafir. Sadis loh, Bu. Pak, ngomong kafir ini sudah sadis. Kenapa? Berarti mengklaim seseorang pasti selama-lamanya di neraka. Kalau terus sampai kayak gini, melaksanakan maulid sampai mati, masuk neraka selama-lamanya. Ini adalah dari bab li'an. Bab laknah. Laknah ini orang yang sering itu namanya la'an. Orang yang sering melaknat. Laknat yang paling tinggi itu adalah memvonis seseorang kafir. Itu sudah paling tinggi. Kalau kita bilang laknatullahi alaik, berarti semoga Allah membenci kamu, semoga Allah tidak meridhoi kamu, semoga kamu hidupnya susah itu. Tapi ketika kamu kafir, ini adalah derajat laknat paling tinggi. Kamu masuk neraka gak keluar lagi. Sadis gak? Nah, orang yang begini selalu mengkafirkan, selalu melaknat. Laknat ini dari guru-guru Al-Faqir tidak pernah digaungkan, enggak. Jadi jangan pernah berusaha untuk melaknat walaupun orang itu pantas untuk dilaknat. Contoh, Fir'aun, paham ya? Haman pembantunya, tangan kanan Fir'aun. Paham? Korun misal. Nah itu manusia-manusia yang Allah laknat di dalam Al-Quran. Pasti nggak Bu Pak masuk neraka? Pasti. Pasti nggak masuk neraka pas karena Allah laknat di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad pun menceritakan pasti orang ini dilaknat. Permasalahannya kita melaknat iblis, syaitan. Orang-orang yang Allah laknat di dalam Al-Quran, orang kafir, laknat. Apakah mendapat pahala? Gitu ya.
Apakah melaknat ini mendapatkan pahala? Imam Haddad bilang di salah satu kitabnya, laknat tidak akan pernah mendapatkan pahala, walaupun itu benar. Laknat tidak akan pernah mendapatkan pahala. Laknatullah alaih berarti Anda dapat pahala? Enggak. Ketika melaknat orang yang belum tentu Allah laknat, misal ada orang kafir kita laknat, orang muslim kita laknat, maka hukumnya dosa. Jadi laknat tidak akan pernah berefek baik untuk orang yang mengatakan laknat. Gitu ya. Jadi laknat nggak boleh. Terus orang yang suka ngomong laknat itu yughsil qalb. Min asbabi yughsil qalb la'an. Daripada sebab mengeraskan hati. Hati orang keras nih. Apa sebabnya? Salah satunya suka melaknat. Suka melaknat itu salah satu sesuatu yang min asbabi yughsil qalb. Mengeraskan hati salah satunya adalah suka melaknat. Orang yang keras hatinya itu kata Allah, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah." Ada orang-orang di zaman Bani Israel hatinya kata Allah lebih keras daripada batu. Padahal terkadang batu itu pecah, bisa mengeluarkan air. Batunya Nabi Musa ketika diketok langsung jadi keluar air 12 langsung keluar. Kemudian tiba-tiba kok jatuh. Kenapa? Tiba besar, tak batu besar tiba-tiba jatuh. Itu takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang begini hatinya lebih keras daripada batu. Na'udzubillahi min. Jadi kalau berdekat dengan orang ini atau minta maaf yang mungkin dakwahnya atau suka mendebat orang dari HP gitu ya, diemin aja Bu, diemin aja teman-teman, diemin aja. Kenapa? Karena percuma ngabisin waktu, nggak ada faedah. Jadi gitu Pak ya. Jadi tetaplah melaksanakan maulid, buang kesumpekan kita. Insya Allah Allah berikan inayah dan maghfirahnya kepada kita. Jadi orang yang semakin mencintai Nabi Muhammad SAW dan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang Al-Fatihah sampaikan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.